Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas seri lanjutan 50 soal latihan lagi untuk persiapan Bapak dan Ibu Pretest PPG 2022 Pedagogik seri B. Nah, ini adalah kita rangkum dari data Dikdaksmen ya, secara resmi. Maka ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawaban yang benar adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. 52. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang benar adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak dapat mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawaban yang benar adalah D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. 54. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, D. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jawaban yang benar adalah pedoman observasi. Sebagai guru, menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang benar adalah indikator pencapaian kompetensi. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawaban yang benar adalah penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Yang betul yang D ya. Kemudian untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung A. Min, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Jawabannya adalah min ya. Kemudian 59. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jawaban yang benar adalah penilaian hasil
belajar peserta didik. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian: A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Jawaban yang benar adalah objektivitas. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda-beda. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, jawaban yang benar adalah yang D ya, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk soal ulang. Jawaban yang benar adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. 63. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Yang benar adalah jawaban yang C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. 64. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi, B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik, C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik, D. Nilai batas ambang kelulusan sekolah. Nah, tidak ada jawabannya ya. Kemudian penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. Ya, ini jawabannya adalah mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran hasil pos tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Authentic assessment, C. Efektif, D. Konduktif. Ya, jawabannya adalah authentic assessment. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah penilaian berkelanjutan,
penilaian menyeluruh, penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma. Yang betul adalah D, penilaian acuan norma. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. KKM merupakan kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma. Jawabannya adalah patokan. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, C. Hasil penilaian. Jawabannya adalah fungsi penilaian. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Jawabannya adalah tujuan penilaian. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali objektif, adil, kooperatif, terpadu. Jawaban yang benar adalah kooperatif. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematif. Jawaban yang benar adalah valid. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid, D. Sistematif. Jawaban yang benar adalah akuntabel. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang adil, objektif, valid, atau sistematis. Jawabannya adalah D. Sistematis. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan, D. Dilakukan pengulangan jika terjadi hasilnya banyak yang jelek. Jawabannya yang betul adalah yang D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.